Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafiza Fauzia Zara dari kelas 10-2. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan. Selamat menonton ya. Jadi ini dia materi yang akan aku jelasin, yaitu perubahan iklim di Indonesia, dampak perubahan iklim, dan upaya penanggulangan perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim mengacu pada perubahan signifikan dalam suhu global dan pola cuaca dari waktu ke waktu. Meskipun variabilitas iklim bersifat alami, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama karena pembakaran bahan hutan fosil dan penggundulan hutan. Nah, untuk perubahan iklim di Indonesia, kalian bisa baca ya teman-teman. Nah, ini buat dampak perubahan iklim nih. Ada meningkatnya penyakit, tenggelamnya sebagian daerah pesisir, perubahan habitat dan penggunaan spesies tumbuhan dan hewan, menurutnya produktivitas pertanian. Upaya penanggulangan perubahan iklim sebagai berikut. 1. Mengurangi emisi, beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. 2. Menghemat pemakaian air. Menghemat air membantu mengurangi emisi dan menjaga ketersediaan air sehingga ikut menanggulangi perubahan iklim. Yang ketiga, ada reforestasi, yaitu menanam pohon untuk mencerap CO2 dari atmosfer. Nah, kita juga harus melakukan 5R: rating, reduce, reuse, recycle, and replace. Rating yaitu mengubah pola perilaku untuk memproduksi dan mengonsumsi suatu barang. Reduce yaitu mengurangi penggunaan barang atau material yang dapat menyebabkan penimbunan sampah. Reuse yaitu menggunakan kembali barang atau material yang telah digunakan sebelumnya. Recycle yaitu mendaur ulang barang atau material agar dapat dimanfaatkan lagi. Replace atau recovery yaitu untuk melakukan penampingan, mengganti material produk, misalnya membuat plastik yang mudah terurai dan ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya, tantangan perubahan iklim sangat besar ya teman-teman, tapi bersama-sama melalui tindakan yang terinformasi dan kemauan kolektif, kita dapat membuat perbedaan. Mari berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi untuk Nah, setelah aku jelasin tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan, jadi sini aku mau lanjut jelasin tentang gejala pemanasan global. Stay tune teman-teman, selamat menikmati videonya. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih pemanasan global dan penyebabnya? Nah, di sini aku taruh 3 contoh ya. Silakan kalian baca. Abaikan sapanya. Dia berupaya. Oke, setelah kita membaca, mari kita lanjut ke dampak pemanasan global. Di antaranya adalah yang ke-1 ada terjadinya perubahan habitat, kedua gangguan kehidupan di laut, ketiga gangguan cuaca dan iklim, 4 meningkatnya permukaan laut, 5 mengancam kesehatan manusia, dan terakhir ke-6 ada perubahan hasil panen. Nah, ini ada upaya untuk mengurangi pemanasan global dan pembentukan organisasi. Silahkan dibaca lagi ya. Baik, setelah upaya, kita lanjut ke tindakan untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, ada reforestasi. Penebangan tata cara liar yang menyebabkan hutan gundul harus dihentikan. Kedua, energi alternatif. Pembangkit listrik fosil menghasilkan CO2, sehingga perlu diganti dengan energi alternatif, matahari, biomasa, dan panas bumi. Nah, yang ketiga dan terakhir ada manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan dilakukan dengan cara menggunakan kembali, reduce, mengurangi, dan recycle, mendaur ulang limbah-limbah yang ada. Nah teman-teman, ini adalah dampak sosial dan ekonomi dari gejala pemanasan global. Nah, aku mengambil materi dari gejala pemanasan global tentang pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena meningkatnya gas dan partikel berbahaya di udara, terutama dari asap kendaraan, pabrik, dan pembuangan sampah. Polusi ini membuat udara menjadi kotor, tidak sehat untuk dihirup. Nah, dampaknya bisa menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma dan batuk kronis, mengurangi jarak pandang dan memperburuk kualitas hidup di kota, merusak lapisan ozon dan mempercepat pemanasan global, mengganggu pertumbuhan tanaman dan keseimbangan ekosistem. Nah, cara menanggulanginya gimana sih? Nah, yaitu
1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Kedua, menanam lebih banyak pohon untuk menyerap karbon. Ketiga, tidak membakar sampah sembarangan. Keempat, menggunakan energi surya seperti listrik tenaga surya. Yang kelima dan terakhir, menetapkan aturan ketat bagi industri agar tidak membuang asap berlebihan. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya dan sudah mau menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.